Ya, halo, ketemu lagi sahabat Mercury, sahabat YouTube di program Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, dan senang sekali saya sudah bisa menghadirkan kembali para narasumber untuk perbincangan kita di 1 kali 60 menit. Ya, hari ini kita akan membahas tentang peran HR dalam industri retail. Menarik ini. Masih juga bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, dan juga narasumber tamu. Saya sapa yang pertama dulu, ada Ibu Novianing Tiastuti, CEO dari MSC Consulting ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Aldi. Kabar baik ya? Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau kantornya baru itu memang lebih banyak ketawa tuh. Iyalah. Banyak tersenyum gitu ya. Iya. Selamat menikmati kantor baru ya. Terima kasih Hari ini Mas Aldi. mengundang-undang begitu ya. Boleh diundangkan ini. Oh, boleh diundangkan ya. Alamatnya di mana? Oh iya, kami pindah kantor, menempati kantor baru di kompleks Section 1 di Sier, Jalan Raya Blok F15 di Jalan Raya Industri Raya Rungkut Industri 1 Surabaya. Jadi di kompleksnya Sier, di situ ada satu kompleks ruko Section 1. Nah, kami di salah satu toko di sana, ruko di sana di Blok F nomor 15 gitu. Ya, ini strategis karena begitu Anda masuk Raya Rungkut Industri, sebelah itu Section kiri. 1 sudah ada sebelah kiri gitu ya. Betul. Blok F ya, kalau Blok disingkat BF ya. Iya. Blok BF ya toh. Iya, Blok iya. F itu kalau disingkat kan BF. Untung pagi otak saya lagi jernih-jernih. Dev, apa kabar Dev? Alhamdulillah Yang Tuhan. katanya lagi jernih ya. Iya, pagi hari. Siang-siang ini, udah kotor ya. Pak. Bukan kotor sih, rungsep Pak. Rusuk. Oke, baik. Dan menyenangkan sekali kita juga bersama Mas Farid Nasrullah. Ini seorang HR generalis dan juga legal praktisi HR, betul? Ya benar ya Dev ya? Betul, loh kok tanya Jo sih? enggak kan yang undang kan Devi gitu. Iya, betul, Oke. betul. Mas Farid apa kabar? Ya baik Pak Adi ya. Aldi Ini, ya. Aldi. Oke, Ya, Pak oke. Aldi siap. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Ya. Oh ya, boleh. Hari ini kita bicara tentang industri retail. Menarik ini ya. Karena Bu Novi, dalam industri retail apakah ada spesifikasi khusus persyaratan kualifikasi untuk kalau kita mau rekrut karyawan-karyawan begitu? Iya, jadi kalau kita lihat dulu bisnis retailnya ya Mas Aldi ya. Bisnis retail ini kan agak khas gitu, agak khas tuh karena dia ini menjual produk ke end customer-nya gitu kan, gitu ya. Terus kemudian dia juga jualannya macam-macam gitu. Maksudnya produknya bukan hanya satu produk, kebanyakannya seperti itu. Nah, dengan karakteristik barang yang dijual seperti itu dan bagaimana dia berinteraksi dengan customer langsung gitu, end customer. Mestinya ada persyaratan khususnya gitu, karena ini adalah orang yang benar-benar di ujung tombak karena dia yang menjadi wakil dari perusahaan atas brand atau produk tersebut, di mana dia harus bisa merepresentasikan gitu ya apa yang ingin disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan oleh brand tersebut gitu. Jadi kualifikasinya pasti orang yang secara penampilannya itu sesuai lah gitu ya gitu, penampilannya sesuai. Good looking lah ya. Ya, good looking kayak gitulah Mas Aldi. Terus kemudian yang lainnya juga misalnya kemampuan komunikasi, kemampuan membawakan diri kepada customer seperti itu. Selain hal-hal basic lain yang misalnya terkait dengan produknya sendiri, tetapi kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan customer itu menjadi keterampilan yang utama gitu Mas Aldi. Jadi itu yang menjadi daya tarik gitu, sebelum kemudian akhirnya orang juga makin tertarik dengan produk yang dijualnya begitu kayak ya. gitu. Ya, jadi garda terdepannya itu kalau bisnis retail itu selain produk mungkin dengan tawaran-tawaran diskonnya itu juga ke para karyawannya itu ya, di garda paling depan. Betul, begitu ya. mereka adalah orang-orang yang di garda depan yang kemudian ya menjadi wakilnya brand gitu loh. Kan orang beli itu kan misalnya kayak Mas Aldi nih mau beli handphone gitu ya, kan kepingin yang handphonenya gimana yang mewakili diri Mas Aldi. Itu didapat nggak dari orang yang si penjual yang di garda depannya tadi itu gitu. Terus selain bahwa kemampuan dia mengkomunikasikan pesan apa yang ingin disampaikan oleh brandnya. Gitu. Ya, Dewi mau menambahkan? Oke, kalau kualifikasi khusus itu kan memang
beberapa jenis pekerjaan memiliki kualifikasi masing-masing tergantung dengan kebutuhan perusahaannya. Ya. Apalagi ini kan di bisnis retail, ini bidang retail. Dan setiap retail itu katakanlah brand Ya. itu punya internal brand itu sendiri. Kadang itu kalau dia punya PT berarti orangnya PT. Sedangkan kalau di HR-nya retail itu bisa jadi holding dari para stakeholder yang ada. Jadi orang-orang yang di internal mereka, di istilahnya atap mereka itu tidak berasal dari mereka saja, melainkan dari relasi-relasi yang brandnya masuk di retailnya mereka. Nah, itu gimana caranya untuk istilahnya membersatukan kualifikasi yang tujuannya satu, yaitu meningkatkan pembelanjaan ya, pemasukan atau omset di masing-masing brandnya. Nah, itu gimana caranya HR untuk ngatur, oh brand ini nih karena dia laku keras, dia harus ditambahin skill apa lagi, dan itu nyampeinnya nggak langsung ke karyawannya, melainkan di stakeholdernya. Jadi kan antar industri nih. Nah, ini yang paling menarik, dan itu kualifikasi yang harus ditambah di bidang HR sendiri dan dimasukkan nanti wawasannya di karyawan atau calon karyawan yang akan di-hire. Iya. Itu kalau menurut Devi apa model-model untuk display itu juga harus dikuasai oleh HR atau itu bidang yang lain? Kalau display per produk boleh paham ya, HR-nya boleh paham, boleh. Tapi kalau nggak paham banget ya jangan ya. Yang namanya HR itu harus tahu apa yang dinaungi dia. Kalau di HR retail ya mau nggak mau dia harus belajar dengan product knowledge tiap brand. Dia lebihnya apa, dia kurangnya apa. Nah, nanti cara output ke customer itu seperti apa dia harus tahu. Karena apa? Dia nanti ketika ada katakanlah ada SP atau teguran ataupun konseling untuk di salah satu karyawannya brand, itu dia bisa sharing, dia bisa ngarahin dan sebagainya. Nggak serta-merta kita ngeraba ya, nggak tahu apa-apa produk terus gitu dia cuma ngasih ujangan dan sebagainya tanpa tahu yang ada di dalam brand itu. Ya, artinya ketika bukan cuma bicara kualifikasi ya, ketika bicara soal peran HR itu artinya bahwa HR di perusahaan industri retail itu bukan cuma mesti paham dengan orang yang di PT-nya dia, tapi juga stakeholder yang nitip barangnya ke retail mereka begitu ya. Nah sekarang saya ke ini ya, ke praktisinya gitu ya, praktisinya, ke pelakunya, ke profesionalnya gitu. Mas Farid, apa tantangannya gitu? Apa tantangan yang selama ini kan Mas Farid ada di industri retail ya? Iya betul. Ya, sampai hari ini ada di industri retail, dan apa tantangannya sebagai seorang legal praktisi HR di industri ini? Iya, oke. Kalau sebetulnya lebih tepatnya sebagai HR generalis secara umum ya Pak ya. Jadi secara legal praktisinya tidak sedemikian rupa sedalam itu, tidak. Cuman kalau kita nyebutnya seberapa tantangannya, memang bisnis retail itu dinamikanya luar biasa Pak. Jadi memang karena betul, jadi tadi kalau retail itu secara langsung kepada customer, kemudian yang kedua kita kedepankan service atau layanan secara langsung ke customer. Jadi kalau dibilang ujung tombak, otomatis hampir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita harus berubah-ubah. Kita harus baca situasinya, lapangannya seperti apa, kondisi yang terbaru, atau mungkin apa yang lagi up to date, apa yang lagi ngetrend, dan kita sebagai HR juga harus membaca itu. Jadi bisa mungkin kita harus sesuaikan manajemen sumber daya yang ada dengan tantangan yang terbaru terus-menerus tentunya. Seperti itu kurang lebih. Iya. Ketika menghadapi teman-teman SDM, ketika menghadapi para karyawan gitu, apa tantangannya kalau di industri ini, Mas? Luar biasa ya. Jelas di perusahaan lain pun mungkin sama, karakter yang berbeda-beda. Terus kemudian dari mana mereka juga personalnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, kita sebagai HR juga harus sebisa mungkin kita masuk, bukan terlalu masuk, tapi setidaknya kita tahu karakter mereka dari belakang bagaimana. Ya tantangannya luar biasa tentunya. Kita harus kenal secara personal, kita harus mengkondisikan mereka dengan baik, mengajak mereka seperti keluarga, memanusiakan manusia yang paling penting. Seperti itu Bapak. Dan saya juga melihat ada satu tingkat kesulitan yang soal kejujuran ya. Karena kan di retail itu kan gampang ngendet ya. Apa itu kalau orang Surabaya bilang gitu ya. Gampang ngambil satu masuk atau apa, atau dimakan Kak Kroso, bungkusnya dibuang gitu kan.
Bisa aja begitu ya. Beda, Nah, apakah itu menjadi perhatian yang ekstra ordinary kah? Iya. Atau gimana pengalaman selama ini Mas Farid? Tentunya selalu ada Bapak. Cuman memang bagaimana Gitu ya? internal itu kita perbaiki terus menerus, sistem itu kita SOP-nya kita tegakkan juga. Terus tentunya kan mungkin di beberapa perusahaan pasti ada divisi mungkin security-nya. Dan di situ juga harus kita bentuk polisinya. Sistem itu gimana ketika menangani terjadi hal-hal seperti itu baik dari internal karyawan maupun dari eksternal customer secara langsung. Iya. Nah, seperti itu. Artinya apakah pengalaman Anda ya Mas Farid ya? Apakah memang tidak bisa 100% bersih, clean sheet gitu nggak bisa ya? Tidak Pasti ada. ada yang nakal-nakal gitu ya? Pasti Selalu ya? ada, pasti ada. Pasti ada ya. Selalu. Toleransinya sampai berapa persen biasanya? Kalau internal nggak begitu banyak ya. Kalau akhir-akhir ini mungkin sekitar 10%. 10% ya. Iya. Yang paling banyak memang dari eksternal langsung. Oh dari eksternal Iya, ya? dari customer langsung memang. Oh dari customer malahan ya? Customer-nya yang nakal. Iya. Kalau misalnya di retail itu Pak ada makanan terus bungkusnya di sisi. Iya. Apalagi bisa dicoba jumlahnya banyak, diambil satu, ditutup lagi kan nggak apa-apa ya. Devi suka kayak gitu toh? Nah, Kayaknya best iya, story gitu ya. aja langsung takut loh dia. Bu Nafi mau menambahkan sebelum saya ke iklan. Nah, ini soal pengelolaan SDM ini. Pengelolaan SDM kalau di bidang retail tadi sudah dijelaskan. Tadi itu mesti ada sistem ya Mas gitu biar biar bagaimanapun, dan terutama karena ini tadi kan di garda depan dia bukan bawa ya, tapi ada nilai barang yang kemudian menjadi tanggung jawab dia seperti itu. Jadi sistemnya itu juga harus baku gitu. Saya nggak tahu berapa persen toleransi kehilangan yang ini tadi secara dalamnya gitu. Tetapi itu tadi potensi-potensi terjadinya kehilangan, benar-benar hilang atau dicuri atau dikuntit. Dintet gitu aja loh, gampang ya. Dientet gitu, itu selalu ada, dan pastinya ada sistem penegakan sanksi ya, terutama kalau misalnya secara ketahuan itu orang internal yang melakukannya seperti itu. Selain juga mungkin ada manipulasi ya Mas ya. Betul. Manipulasi itu maksudnya di bonnya itu enggak tahu lah gimana gitu. Iya. Betul. Di bon rata-rata. Iya, di bon ya. Rata-rata ya. internalnya di Iya. bawah ya. Jadi menyangkut pelaporan memang dari bon itu kalau di industri retail. Ini bon yang pengiriman dari ini ya, dari stakeholder ya, artinya dari Bukan. Dari Bon apa ini? misal penjualan langsung. Oh, iya. Tersebut ya, anggaplah kita beli 2 harga berapa, kita kurangi bisa harganya. Oh, iya. Macam-macam bon. Yang penting bon itu tadi lah kita. Tapi kalau yang misalnya ini disumbangkan ya Rp300 untuk kemanusiaan itu betul ya? Oh, kalau itu betul. Kita Betul selalu ya? kerjasama dengan lembaga. Oke, ya nggak apa-apa sih, cuma nanya. Beda retail Pengalaman. kayaknya, Pak. Oh iya, boleh pengalaman dia. Devi mau menambahkan? Enggak, Bu Nafi sudah cukup itu kira-kira. Sudah cukup. Jadi Ya. tadi itulah pasti ada faktor ini, karena sebenarnya kalau tadi Mas Aldi menarik menyampaikan tentang kejujuran. Kejujuran itu rasanya kok kita pun orang HR ataupun atasan langsung meskipun memelototi gitu juga nggak bisa memastikan bahwa orang itu akan jujur gitu ya. Iya, Jadi iya, karena iya, jujur iya, itu iya, ada iya. juga faktor kesempatannya gitu ya. Jadi kita mau jujur kerja baik terus sedang kepepet, sedang ada masalah, terus kemudian ada sesuatu yang di depan mata kita yang berpeluang untuk membantu masalah kita, ya itu bisa jadi dilakukan kan seperti itu. Kayak gitu Mas Aldi. Ya, Jadi ya, ya, ya. sistemnya bukan hanya masalah kejujurannya. Ya, apalagi jujur itu memang macam-macam ya. Ada jujur kacang Kacang hijau, hijau. ada jujur Madura gitu ya. Ya, oke, kita balik setelah pesan-pesan ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Anda yang mau sharing-sharing, monggo silakan 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 08173000096. Hari ini kita membahas tentang peran HR dalam industri retail, dan narasumber tamunya adalah seorang praktisi HR namanya Mas Farid Nasrullah ya. Dan tadi kita di awal sudah ngobrol-ngobrol juga tentang bagaimana kualifikasi atau spesifikasi untuk karyawan yang sesuai dengan industri retail, kemudian tantangan-tantangannya seperti apa. Dan sekarang kita lanjutkan kembali. Bu Novi, kalau bicara soal pengelolaan, apakah ada fokus pada aspek tertentu ketika kita bicara soal industri retail ini? Fokus pertama tentunya mungkin kurang lebih sebenarnya agak sama ya dengan yang lainnya. Jadi fokus utama itu tentunya waktu rekrutmen Mas gitu. Jadi kualifikasi pada waktu rekrutmen itu
meskipun ini bisnis retail, ini tetap menjadi perhatian yang utama, karena kalau kita salah rekrut nggak sesuai dengan yang diharapkan, ya pasti akan lebih sulit untuk mengelolanya gitu ya, karena sudah diseleksi pun kan sebenarnya mengelolanya juga nggak gampang-gampang gitu. Lalu yang kedua adalah di proses pengembangan mereka gitu. Proses pengembangan artinya pengembangan di kompetensi mereka, karena mereka ini kan itu tadi kemampuan human interpersonal skillnya gitu ya, itu sangat tinggi dibutuhkan gitu ya. Jadi kemampuan meyakinkan orang, terus kemudian menyampaikan sesuatu yang tetap terkesan profesional meskipun mereka ini sangat butuh jualan kayak gitu ya. Jadi pengembangan kompetensinya itu yang menurut saya itu perlu. Nggak tahu nanti sambil kita compare apakah ke Mas Farid seperti itu juga gitu. Jadi di sana Mas, bagaimana membuat mereka ini juga engage dengan dengan perusahaan dalam hal ini ya, dengan tanggung jawabnya mereka hasilnya menjadi lebih baik kayak gitu. Oke. Kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sumarwito, apa yang mau di-sharing hari ini? Mas Farid, ini ya, kalau jualan retail itu mendidik karyawannya itu kan ada yang retail yang jualan langsung, ada yang jualan online. Iya kan? Karena dengan sama-sama retailnya kan, itu kalau jualan online kan sulit sekali dicurangi sama pegawainya. Tapi kalau yang langsung itu kan bisa, ya seperti mini market itu ya. Nah itu yang dikelola masalah itu yang online apa yang langsung? Langsung ya, Pak. Oh, jualan langsung. Kan online juga ada kan yang retail ya kan. Jadi apa betul kalau online itu tidak bisa dicurangi? Pasti bisa, uang akalnya uang pinter orang Indonesia lah ngono-ngono itu. Oke. Ya, jadi ya apa caranya nyurangi ya harus dituduhi ya apa? Ya, nah ini kalau itu retail itu mendidik itu apa sekarang masalah itu sudah ada yang jualan langsung, ada seperti mini mereka yang tersebar di mana-mana itu kan butuh strategi yang berganti-ganti juga kan. Iya kan? Ada sih nggak oleh ngangge bungkus plastik atau apa tuh macam-macam gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena pertanyaannya ke Farid, monggo silakan Mas Farid dikomentari. Oke ya, coba saya jawab ya Pak ya. Jadi kalau memang saya pribadi kan pengelolaannya di bidang offline ya. Offline. Jadi langsung department store. Cuman betul juga sih, kalau kata Bapak, online pun masih ada peluang gitu loh. Cuman kalau kita bicara sistem, apalagi kita di marketplace yang besar, itu mungkin secara sistem tidak bisa dicurangi. Tapi balik lagi mungkin pengelolaan perusahaannya. Jadi biar bagaimanapun bentuk usahanya itu online, tetap manajemen bisnisnya kan juga offline istilahnya seperti itu ya. Jadi dari offline itulah pengelolaan bisnisnya, manajemen perusahaannya bagaimana, harusnya tertata, kalau bisa mungkin dibentuk sistem yang rapi, terorganisir agar setiap ada kecurangan itu bisa kita deteksi mungkin. Mungkin secara gampang dari mungkin pencatatan apa yang biasanya itu buku mungkin kita coba kita digitalin gitu, atau mungkin kita kan banyak yang paling mudah mungkin Excel gitu mungkin ya. Atau mungkin cara training mereka dari sistem administrasinya mungkin ya Pak ya. Lebih dikontrol. Jadi fungsinya mungkin pemilik ya dari situ. Owner pun tentu harus kontrol itu, evaluasi itu terus menerus ya. Tidak bisa kita itu istilahnya kita serahin bisnis. Percaya penuh ke anak buah gitu ya, betul, bisa ya. Tidak bisa. Harus tetap dikontrol langsung begitu ya. Peluang selalu ada soalnya Pak. Ya kalau kita sebagai manusia ya cuman bisa meminimalisir. Kalau lebih seperti itu. Berarti kalau di online itu kemungkinan kecurangannya itu ya lebih karena pon-ponan tadi itu ya. Iya. Pencatatan lah ya, pencatatan transaksinya. Iya betul. Devi mau menambahkan kalau soal yang kayak gini-gini kan Devi pakarnya. Waduh. Kalau dari dulu waktu sukses itu seperti apa waktu ngedet sukses itu loh. Oh, ngedet sukses. Yang mana ini? Oh, enggak. Bercanda. Ya. Oke, kalau misalnya online itu Pak ya. Kalau dari pengalaman saya sebagai customer itu banyak sekali peluang untuk miss pencatatan. Contoh kita order nih di satu marketplace. Itu kan kalau kita komplain
pesanan kita salah kayak gitu ya, itu bisa jadi kita di-refund, tapi barang itu kan nggak ada. Otomatis di sana kan sudah tercatat minus. Padahal kita salah kirim barang. Lah itu juga sebuah peluang kalau misalnya mereka tidak aware di pencatatan itu dan tidak balance pencatatan antar online sama offline-nya, bisa jadi barang yang tadinya real stoknya 1.000 tapi di online bisa jadi 1.500, 1.200 dari malah miss-nya agak lebih banyak. Ya. Peluang-peluangnya muncul di situ ya kalau Betul. misalnya memang. Tapi memang ya ketika niat jelek itu selalu menemukan cara gitu ya. Kenapa ya? Heran itu. Gampang menemukan cara gitu ya. Iya, Kita mau betul. handle-nya itu jadi ikut ada inovasi baru. Misalnya nih terjadi kesalahan atau kecurangan dengan tim. Ini gimana ya cara ngatasinnya, minimalisirnya. Jadi kita menggali potensi kita untuk ikut berpacu sama yang negatif, kita harus lebih tutup lagi. Kayak Mungkin gitu. kita perlu tanyakan ke penasehat ya, Bu Benar, Novi. penasehat. Sebagai penasehat dari kami Pakar, semua ya. ini, apa yang ingin disampaikan? Petua-petuahnya apa? Iya, kalau ini nyambung juga yang tadi pertanyaan Pak Sumarwito ya. Jadi sistem administrasi lah, administrasi atau pencatatan barang yang ada itu yang mestinya menjadi kunci utamanya gitu, karena mau medianya offline online itu kan hanya media gitu. Betul. Tetapi prosesnya, terus perilakunya gitu, terus potensinya tetap ada kayak gitu. Artinya laku nggak laku kan semuanya dari stock of name itu kelihatan begitu. Iya gitu. Jadi ya itu tadi satu pencatatannya, terus kemudian secara rutin juga harus dilakukan stock of name-nya kayak gitu kan. Karena tadi itu potensi selisihnya itu bisa jadi cukup besar antara buku dengan kondisi real fisiknya, itu bisa jadi nggak ada gitu Mas. Nggak sama. Seperti itu. Gitu. Ya, oke. Baik. Nah, kita balik lagi ke peran HR untuk industri retail. Kalau di industri retail memang karyawan itu yang lebih banyak ke outsourcing ya? Yang selama ini kecenderungannya seperti itu kah? Bisa dibilang outsourcing, bisa dibilang mungkin langsung dari supplier atau prinsipal langsung. Tapi sebetulnya sistemnya tuh ada 3 sih Pak kalau kita. Jadi internal Begitu ya? kami gitu ya. Kemudian supplier kita nyebutnya bukan dari outsourcing. Kalau internal itu yang full timer ikut PT X gitu ya? Ya, ikut perusahaan internalnya nih. Ikut perusahaan internal. Nah, Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Ya, kemudian yang kedua itu rekanan tadi. Jadi ada mungkin brand, mungkin perusahaan lain nitip brand mereka ke kita misalnya. Dan mereka naruh orangnya gitu ya? Ya, pasti ada perwakilannya. Itu tapi bukan outsourcing. Nah, yang ketiga bisa jadi prinsipal atau perusahaan rekanan, terus kemudian perusahaan internal juga. Kita sewa pihak ketiga untuk sediain tenaga kerja karena kurangnya waktu mungkin, efisiensi juga mungkin. Jadi ada 3 komponen tadi lah kalau kita bicara ikatan tenaga kerja tadi. Ya, nah itu menjadi persoalan juga selama ini ya pengalaman Anda untuk menciptakan engagement ya? Ya, ya kalau outsourcing tentunya kita tidak bisa leluasa sih Pak ya. Iya, jadi mungkin kita bisa mengelolanya. Tapi mungkin yang namanya kita mengelola internal jauh lebih mudah daripada kita tenaga outsourcing. Ada batasan-batasan tertentu mungkin karena memang sifatnya internal atau secret atau rahasia perusahaan ya. Kita tidak bisa terlalu terbuka juga ke pihak outsourcing seperti itu. Pengelolaan kuncinya sih Pak. Kita terbatas dari sisi pengelolaan tadi. Pengelolaan SDM ya? Iya. Dengan segala asal usul mereka ya, kalau saya bilang, dengan segala asal usulnya ini. Oke, ini menjadi peluang terbuka untuk teman-teman MSI. Bu Novi, apa yang bisa dijanjikan MSI kalau misalnya Mas Farid datang, Bu, aku punya kesulitan-kesulitan kayak gini, MSI punya apa ini? Sekalian bisa jualan ini. Selalu ada jualan. Iya, saya diberikan jalan selalu oleh Mas Ardi. Iya. Oke, jadi kalau seperti ini kan tadi itu ya dengan tiga status ikatan karyawan gitu yang sangat berbeda gitu kan, potensi mereka bisa inggit satu dengan yang lain kan bisa jadi beda karena benderanya beda-beda seperti itu. Betul. Benderanya beda-beda. Tapi kalau dari pengalaman kami dengan bendera yang beda-beda ini, itu tadi lah pasti ada kepentingan dari masing-masing bendera yang tidak bisa disatukan. Nah, tetapi yang penting adalah ketika di dalam pekerjaan itu mereka
fokus. Jadi maksudnya gini, mereka intinya di pekerjaannya itu beres gitu loh Mas gitu. Jadi kesamaan sistem atau aturan yang dipakai ketika mereka memberikan pelayanan kepada customer itu yang menjadi kuncinya seperti itu. Dan standarisasi dari cara mereka memasarkan. Jadi namanya apa gitu ya Mas ya? Pelayanan primanya gitu loh, standarisasi dari servisnya atau itu SOP-nya lah ya. Iya, SOP-nya. jadi standarisasinya gitu, mau dari yang bendera mana-mana, tapi ketika sedang menjalankan tugas, maka ini adalah standar yang harus dipakai seperti itu. Terus kemudian aturan-aturan kerja yang kemudian harus mereka ikuti, nah itu yang kemudian dipakai kayak gitu Mas. Jadi kalau misalnya ini kami diminta untuk itu ya pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan prima yang customer service seperti itu, bagaimana berkomunikasi dengan baik, terus kemudian istilahnya itu kayak bukan negosiasi ya, tetapi mempersuasi customer seperti itu. Nah itu itu yang kalau dari kami jasa-jasa itu yang mungkin kami bisa bantu untuk mengatasi situasi yang seperti ini. Artinya gitu, sudah sangat siap lah ya untuk bisa mengatasi permasalahan. Siap banget ya. Siap. Mas Farid, sampaikan ke rekan-rekan sejawatmu, MSC siap untuk mengatasi kalau ada persoalan-persoalan seperti itu ya. Iya. Nanti saya kasih tahu nomor teleponnya ya. Akhirnya dapat market juga ya. Iya, betul. Dev mau menambahkan, memperkuat Bos Novi. Asik. Kayak gitu memang Pak, kalau di retail itu kan kita nggak bisa otoriter ya kalau di internal industri retailnya. Itu kita nggak bisa menekankan kayak harus seperti ini enggak, cuman kita tuangkan di SOP yang istilahnya kalau kamu masuk rumah orang ya kan pasti ada aturannya. Begitu juga hubungan industrial, jadi ketika ada stakeholder yang masuk ikut istilahnya joint venture untuk jualan di suatu rumah retail, berarti dia juga harus paham SOP-nya seperti apa. Memang dia juga pegang SOP sendiri di internal perusahaan mereka, ada service customer-nya seperti apa, kemudian ekspresi mereka ketika menghadapi customer itu harus seperti apa, penjualannya ada omsetnya berapa. Kalau omset pure internal mereka, tapi kalau misalnya di retail itu istilahnya dicantumkan, jadi kamu harus jualan berapa, ya itu kita ikutin. Karena apa ya, mereka juga punya tolak ukur, barangkali dari omset tersebut bisa diukur tingkat keramaian atau tingkat minat dari customer ke retail tersebut itu seperti apa. Jadi ya ujung-ujungnya ya mutualisme lah Pak. Ya berarti kalau Bu Novi sibuk nanti Devi bisa mengatasi ya untuk jadi mewakili MSC ya, bisa ya. Lakukan dengan baik ya. Ada titahnya turun Pak. Oh siap. Kalau kantornya rame bisa ngantor di Citandui juga. Siap. Izin langsung. Toh kan setiap Selasa pagi dipakai sudah itu kantornya kita. Kantor kedua. Baik. Saya sudah menampung beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri, atau lebih tepatnya sebagai sharing dari sahabat-sahabat Merkuri. Saya akan bacakan nanti setelah kita break untuk pesan-pesan. Baik, kita sampai di sesi yang terakhir. Kita manfaatkan waktu. Bu Mira terrespon dengan apa yang kita diskusikan tadi soal kejujuran. Pertanyaannya, apakah HR saat rekrut karyawan baru ada tips khusus tentang kejujuran? Kita kok jadi familiar ya. Iya, karena mungkin sudah terlanjur dibahas. Akhirnya Bu Mira, cocok iki wis ditakokno mungkin loh ya. Terima kasih Bu Mira. Mas Farid, selama ini Anda rekrut, pengalaman merekrut, kejujuran ada di posisi mana dan bagaimana kemudian? Saya tahu secara psikologis memang nggak bisa ya, mendeteksi kejujuran itu nggak bisa. Ya mungkin ya anak-anak psikologi yang lebih unggul ya Pak. Basicnya Farid bukan psikologi ya? Saya hukum. Iya. Cuman kalau dari basic pengalamannya memang sulit kita deteksi kejujuran. Memang kalau dari kita looknya aja kita udah dapet, ternyata di belakang kita kalau udah masuk sebagai karyawan misal, ternyata masih banyak juga ditemukan itu tadi, human error tadi masih banyak. Cuman kalau dari tahap rekrutmen kita pastiin bahwa mereka itu background dulu mereka itu baik ya. Kita lihat dari belakang ya, karena memang tahapan rekrutmen itu ada screening tadi Pak. Jadi disitulah kita bisa baca bagaimana dari mana mereka ini berasal itu dulu ya. Mungkin dari keluarganya, mungkin pengalamannya bagaimana, alasan mereka mungkin pindah kerja seperti apa,
atau mungkin kenapa kok melamar ke kita itu alasannya bagaimana, kita sesuaikan dari mana mereka bisa menjawab juga. Jadi kesesuaian omongan, kesesuaian penyampaian dari mereka itu juga jadi kunci sih kalau di prakteknya sebagai HR generalis. Ya secara singkatnya seperti itu sih Pak. Ya. Saya tambahkan satu pertanyaan lagi karena ini ternyata cocok juga dengan basic pendidikannya Mas Farid ya. Dalam Pak Danu ini yang menanyakan dalam usaha retail banyak masyarakat kita awam kalau harus berurusan dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Bagaimana dengan hal ini? Mohon maaf saya juga agak pertanyaannya tidak yang paham. mana? Mungkin kaitannya sama ini kah? Edukasinya mungkin atau bagaimana? Undang-undang ketenaga kerjaan kaitannya dengan yang karyawan tadi itu yang tiga kontrak tadi ya, ikatan kerja tadi ya. Mungkin ya. Kalau secara retail kita nyebutnya secara umum tentu ketika kita rehire karyawan, baik itu skala usahanya kecil, menengah maupun besar ya Pak ya, kita perhatikan juga ikatan kerja itu memang penting. Apa yang menjadi hak mereka dan juga apa yang menjadi kewajiban mereka. Ya sebisa mungkin kalau kita nyebutnya usaha mikro mungkin tidak usah secara formal sekali, yang penting ada ikatan misal. Apa tuntutan poin-poin apa yang sudah menjadi hak dan tanggung jawab pekerja terhadap karyawan, Pak ya. Jadi sebisa mungkin poin-poin tersebut juga kita harus selalu penuhi ya, karena itu menyangkut juga dari mana kesejahteraan itu didapat oleh mereka, produktivitas akan muncul tentunya aja. Terus yang kedua terkait ketenaga kerjaan, kalau memang suatu perusahaan ini sifatnya bertumbuh ya. Perlu adanya undang-undang ketenaga kerjaan itu diaplikasikan di usaha mereka atau sekarang cipta kerja itu tadi, tujuannya supaya mendapat tingkat kepercayaan ke customer langsung atau mungkin rekanan ya. Jadi semakin kita mengaplikasikan cipta kerja tadi ke perusahaan kita, semakin kita mendapat kepercayaan juga lebih dari rekanan. Ya kalau dari dua sisi seperti itu sih Pak. Gitu ya. Saya ke Devi dulu Kak, mau menambahkan soal tadi yang pertama kejujuran, yang kedua ini soal undang-undang ketenaga kerjaan begitu. Kalau kejujuran itu kita untuk meminimalisir, jadi kita harus memperkuat strategi juga ya Pak ya. Saya juga ada pengalaman nih Pak, hampir meng-hire orang yang ada surat panggilan dari kepolisian, dan kita menemukannya secara online. Kita akhirnya orang di Jakarta ya, kita tidak pernah bertemu langsung dengan orang itu, kita rekrutmen by online, kita juga screening CV-nya secara online, interview secara online, tapi satu langkah ketika kita mau hire dia, kita kan ada gentleman agreement, kita ada MOU-nya ya apa, ada surat keterangan untuk diterima kerja. Sebelum kita melakukan step itu, kita ada yang namanya bahasa kita dulu candaannya ya Pak, detektifan gitu. Jadi kita searching identitas mereka, ya. betul, cek background. Kalau cek background itu kebanyakan industri X-nya dia itu bukan menutup ya, tapi tidak membuka secara jujur. Jadi takutnya menutup rezeki orang atau kayak gitu. Itu alasan mereka. Jadi mereka pasti bilangnya oh iya so far so good gitu. Tapi kita juga nggak boleh terlena dengan kata-kata mereka. Tapi kita juga harus cek background di internet. Kita cuma googling nomor KTP sama nama lengkap, langsung keluar Pak itu. Keluar semuanya ya, catatan-catatannya apapun itu ya. Hampir merekrut kriminal kita langsung Pak. Nyadarin direkturnya, Pak ini ternyata gini, langsung kaget ya ampun, untunglah kita nggak sampai nge-hire. Nah itu kita sendiri yang harus ada inisiatif buat. Sekarang digitalisasi semakin oke kok, kita cari nama lengkap orang kita sudah dapat backgroundnya secara online, entah itu dia ada background online-nya jelek atau gimana, kita kan akan tahu di situ. Dan untuk yang undang-undang tadi Pak, undang-undang kita ibaratkan label halal di suatu makanan. Saya juga itu sama ya, undang-undang sama ISO itu hampir sama. Jadi ketika kita mau masuk di rumah makan, kalau nggak ada label halalnya, apalagi kita di luar negeri ya kita sebagai seorang muslim takut untuk masuk. Kayak gitu. Begitu juga ketika ada rencana kerja bersama. Kalau dia tidak ISO, tidak ada undang-undang cipta kerja, stakeholder juga akan takut masuk.
Karena apa? Ketika ada penyelewengan atau ada permasalahan bipartit dan sebagainya, itu kalau nggak ada yang namanya undang-undang sebagai acuan dasar legalitas, ya mereka juga takut ke bawah. Seperti itu. Oke. Sekarang Bu Novi. Ini kayak panelis ya. Iya. Waktu yang sama. Pertanyaan yang sama. 3 menit. Untuk berkomentar. Iya, jadi terkait dengan kejujuran Pak Danu ya tadi. Pak Danu. Tadi sudah dijawab. Kejujuran Bu Mira. Oh, Bu Mira. Kalau Pak Danu yang nanya undang-undang ketenagakerjaan tadi itu. Bu Mira tadi sudah dijawab sama Mas Farid dan juga Bu Devi tentang itu tadi. Jadi ada berbagai cara yang sudah dilakukan, termasuk misalnya kita ya sudah pakai SKKB lah yang paling kuno, yang paling kuno kayak gitu. Betul. Terus tadi itu sudah makin modern sehingga kita harus benar-benar inisiatif untuk mencari informasi di luaran gitu ya, karena misalnya nih dulu zaman belum banyak internet, kita pernah merekrut juga salesnya sales rokok yang dia itu kanvas. Jadi kanvas itu bawa box, dia bawa barang. Coba kan rokok itu kan satu slopnya itu juga harganya sudah lumayan gitu. Terus kemudian dia ditempatkan di Kalimantan dan di sana ternyata dia sudah pernah 2 kali melakukan, pertama kali melakukan kayak semacam pencurian kayak gitu, tapi kemudian gagal, masih diokein. Kedua benar-benar mobilnya ditinggal, rokoknya dibawa semua gitu kan, seperti itu. Nah, ketika kebetulan waktu itu kami yang waktu itu di kantor lama saya, kami yang merekrutkan mereka sebagai konsultan, kita kliennya marah dong sama kita gitu, komplain kok bisa kayak gitu ya. Ternyata itu ada orang yang ya zaman itu ya benar-benar canggih, semua informasinya dia itu dipalsukan. Jadi dipalsukan itu KTP, KK, surat pengalaman kerja, itu benar-benar kayak ditumpui di tip X gitu loh, di tip X diketik ulang kayak gitu loh. Itu niat memang ya. Memang niat gitu. Jadi ketika akhirnya ini kita cek semua loh, ininya semua. Akhirnya kita cek di perusahaan yang ini. Coba kita cari, waktu kita teleponin semua lewat 108, kita cek dan ternyata nggak ada nama orang itu gitu, nggak ada nama orang itu. Terus atau ada pernah dikeluarkan, dicek perusahaan lain, oh yang bekerja di situ istrinya gitu, karena di situ kan, karena di data itu kita juga ada nama istrinya gitu, istrinya kerja di sini, kita akhirnya ketahuan lah gitu. Ternyata benar-benar orang itu bisa seperti itu gitu loh, Mas, kayak gitu. Jadi ya hati-hati. Nah, kalau saya ini kan tadi katanya psikologi gitu ya. Kalau saya mau ngecek kejujuran, salah satunya adalah ketika kita wawancara langsung itu sebenarnya gini, mata kita ini adalah, orang bilang mata ini jendela dunia gitu ya. Jadi pupil mata kita ini sebenarnya bisa bercerita apa yang kita pikirkan. Jadi pupil mata ini bicara apa yang kita pikirkan tanpa kita mengeluarkannya lewat kata-kata gitu kan. Jadi kalau pupil mata itu sebenarnya sedang melihat ke kiri, itu kita sedang bicara masa lalu gitu. Jadi apa yang sudah pernah terjadi. Ketika pupil kanan ini melihatnya, ketika bicara itu kecenderungan yang lihat ke kanan, itu dia sedang menggunakan otak kreatifnya. Artinya apa yang kita tanyakan itu dia menggunakan imajinasinya untuk itu tadi namanya imajinasi ya, berarti tidak bercerita tentang apa yang dilakukan dia kayak gitu. Jadi biasanya kita bertanyanya adalah pengalaman apa Anda yang sukses di bidang apa, atau sedang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan sulit, ya kayak gitu-gitulah, memimpin tim dengan orang yang beragam gitu. Nah, dari pertanyaannya kita itu kan masa lalu gitu. Kita berharap sebenarnya apa yang kita harapkan dari wawancara itu, sebenarnya kita ini sedang mencari apakah dia pernah sukses melakukan itu. Karena kalau dia pernah melakukan itu secara sukses, maka kemungkinan besar di pekerjaan yang sedang kita tawarkan, maka dia juga akan sukses juga di sana gitu. Akan melakukan cara yang kurang lebih sama gitu. Nah, pertanyaan kita ini kan apa yang sudah terjadi? Kalau selama atau sebagian besar, mayoritas dari selama kita proses wawancara, matanya itu ngelihatnya ke kanan, itu pewawancara mesti waspada, karena sebenarnya gitu kan. Seperti itu. Jadi yang dia ceritakan itu bisa jadi ada orang kan yang dia itu pinter banget untuk mengarang cerita gitu kan, sehingga kemudian itu ceritanya menjadi lengkap seperti itu, meskipun ditanya dia bisa mengembangkannya seperti itu gitu, seperti itu. Jadi itu yang kemudian kita harus waspada dengan orang yang ketika kita wawancara dia kebanyakan ngelihatnya ke kanan, padahal pertanyaan kita adalah pertanyaan masa lalu yang harusnya ke kiri gitu. Betul, gitu. Dan Mas, jangan pernah boleh ketika pelamar itu merem.
Melek, ayo. Pindah tempat. Itu yang tidur, pertama. ya. Yang kedua juga, lek juling ya apa? Itu extraordinary. Iya. Tapi menarik ya, ke kiri. Jadi harus tipsnya itu paling sederhana, lihat pupilnya aja. Iya, lihat Ketika pupilnya. wawancara lihat pupilnya. Saya Betul. kalau ngomong sama Dewi tak lihat pupilmu. Bukan opil loh Dan ya, pupil loh ya. Iya, itu sama dengan kalau misalnya kita nanyain anak kita, kamu Iya. dari mana pulangnya kok malam-malam gitu. Oh, Wah, oke. dari main sama teman siapa? Mamanya kan nama Mbak Ukalah kan, nanya lagi si Danu lah sorry Pak. Ingatnya apa Danu? Jadi dengan Novi misalnya gitu, main kemana gitu. Nah kalau sudah terus pas jawabnya itu mungkin jawabnya bisa jadi lancar gitu ya. Tapi ketika pupilnya ke kanan ini berarti dia itu Sudah memainkan imajinasinya. Oke. Ya. Oke, menarik ya. Kemudian ada Pak Bianto dan Bu Iva yang saya rangkum saja karena waktu ya. Kalau Bu Iva menanyakan bagaimana di bisnis retail ini untuk mengelola bekerja di hari libur, di hari besar, libur di hari besar. Seperti apa cara-cara efektifnya. Kemudian kalau Bu Iva itu karyawan yang tidak tertib. Jadi dua-duanya soal kedisiplinan dan soal Mengatur hari libur. mengatur hari libur, Ya. terutama hari-hari besar. Mungkin ke profesionalnya yang pengalaman ya untuk ini ya. Langsung ya Pak ya. Iya, untuk persoalan pertama terkait pengelolaan hari libur tadi sih Pak ya. Kalau retail hampir rata-rata pasti di hari libur dan mungkin di hari besar ya. Itu pasti kita masuk. Karena memang pasar yang paling ramai di hari tersebut memang. Kita bicaranya market terlebih dahulu. Tapi kalau bicara pengelolaannya apa yang bisa kita tawarkan mungkin ya kita ubah hari liburnya menjadi hari reguler ya, atau mungkin kita setting bagaimana liburnya karena memang mungkin manusianya itu butuh libur bersama keluarga, mungkin waktu bersama keluarga ya kita setting 1 minggu gantian, terus minggu ke selanjutnya kita liburnya reguler, minggu ke depan ganti hari minggu lagi seperti itu. Cuman kalau mungkin lebih bisa lagi kita tawarkan di jam lembur kalau kita ada biaya tambahannya. Jadi liburnya mungkin tetap mungkin di reguler misal, tapi mungkin karyawan tersebut di keberatan karena memang ada mungkin peraturan ketenagakerjaan kan juga kita tidak bisa memaksakan atau mungkin adanya perjanjian kerja bersama gitu. Tapi kalau skala usahanya masih kecil ya coba kita duduk bersama ya, kita sesuaikan, kita bikin kesepakatan. Memang dari awal kan kita sudah tawarkan sebelum masuk ya, penawaran kerja masuknya jam berapa, liburnya hari apa, kesesuaian tersebut kan juga sudah tertera dalam kontrak. Iya, cuman kalau memang perusahaannya ini masih fleksibel ya kita tawarkan cara-cara tadi, kita kasih hari opsi hari lain reguler, yang kedua ya kita coba bayar pakai jam lembur. Pakai jam lembur begitu ya. Lebih itu. Terus kalau pertanyaan yang kedua tadi terkait disiplin ya, tertibnya itu. Ya, kalau tertibnya ini bicara punishment atau bicara punishmentnya seperti apa begitu. Ya, kalau reward and punishmentnya lah ya kira-kira mungkin. Oke, kalau reward yang terjadi di internal kami sih kurang lebih kalau ketika dia disiplin KPI-nya meningkat ya Pak ya. Kemudian kalau kita disiplin tentunya dari sisi KPI meningkat di pengelolaan kita secara sistem pun reward yang dia dapat setiap bulan dari segi insentif gaji juga naik. Iya dari situ. Tapi kalau mungkin skala usahanya masih sedang-sedang atau masih mikro gitu ya, ketika disiplin ya kita kasih apa gitu. Mungkin nanti kalau tercapai nih selama beberapa bulan disiplin terus ya kita kasih reward liburan atau mungkin kita kasih uang makan kita lebihin atau bagaimana, macam-macam sih Pak. Kalau kita bicara punishmentnya ya kita balik lagi ke peraturan ya. Secara garis besar kalau di kami memang kita ikut aturan ketenagakerjaan. Ada perjanjian kerja bersama juga. Ketika tidak disiplin beberapa hari misalnya, itu taruhlah kita 3 hari berturut-turut ya kita kasih di situ langsung SP1. Kemudian kalau masih tidak ada langsung kita bisa SP2, atau kalau memang dia tidak ada itikat baik kita panggil tidak sampai dari SP1, SP2, SP3 lah kita lakukan keputusan. PHK ya. Iya, tentunya. Oke.
Jadi lazim aja lah ya, seperti yang berlaku selama lazim. ini gitu. Oke. Devi mau menambahkan singkat sebelum nanti saya terakhir ke Bu Novi. Oke. Kalau di tingkat apa tadi disiplin ya ada reward sama punishment. Kalau reward rata-rata ya memang ada dua, ada yang nominal, ada yang di KPI. Tapi kalau punishment nih kebanyakan teguran sama biasanya ada potongan. Kayak gitu. Atau mengurangi nilai KPI juga. KPI itu kan ada akumulasi ya, nanti bisa jadi dia bisa nominal juga, bisa jadi nanti ada ya reward untuk liburan sebagainya, itu beragam. Satunya lagi tadi tentang soal ini namanya? Hari libur ya. Kalau hari libur memang kalau di retail rata-rata itu rollingan. Jadi misalnya si A nih liburnya reguler, ya udah nanti next minggu depannya dia yang weekend kayak gitu. Kalau teman saya cerita biasanya diaturnya seperti itu. Kenapa lebih simpel? Dan itu memang sebelum hire kita juga ngasih. Sudah sampaikan di awal begitu ya, bahwa ini aturan-aturannya kayak biasanya begitu. retail malah rame-ramenya itu pas hari libur atau tanggal merah. Kamu ready nggak untuk ini? Kalau belum ready ya kita nggak bisa hire. Karena apa ya? Kita meng-hire orang yang bisa mengikuti aturan SOP. main ya. Iya. Ada yang ada yang nggak retail juga aturan mainnya, aturan main itu kan susah. Nggak retail tapi aturan mainnya sama ya, kayak radio juga kan. Ketika libur itu kami harus menghibur, jadi ya agak susah untuk bisa menerapkan yang namanya Idul Fitri libur semua begitu ya, nggak bisa gitu kan. Ya oke. Sekarang saya ke Bu Novi sekali lagi. Hari ini hari yang bersejarah ya, bukan bersejarah lah ya, bersejarah lah ya, karena undang-undang selamatan syukurannya itu kan hari ini untuk kantor barunya begitu ya. Hari Kamis Mas. Hari Kamis tanggal 14. Tanggal 14 ini ya. Oke, jadi open house-nya hari ini gitu ya. Open house-nya hari Kamis. Oh, hari Kamis ada ya. makan-makannya juga. Bukan hari ini toh? Bukan, hari Kamis Mas. Saya salah ngelihat tanggal berarti ya. Oh iya. Jadi kalau gitu Kamis bisa ya. Kayaknya Kamis bisa deh ya. Iya. Oke, selamat dengan kantor barunya begitu Terima ya. kasih Mas Mudah-mudahan Adi. makin sukses. Amin. Sekali lagi alamatnya di Ruko Section 1 Blok 1. F15 di Jalan Raya Rungkut Industri nomor 1 Surabaya, kawasan Sier. Kawasan Sier ya. Oke, baik. Dan closing statement dari diskusi kita hari ini mungkin juga nanti disambung dengan aktivitas yang kegiatan MSI ya. Iya, jadi closing statement ya, ini apapun bisnisnya, penataan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan SDM ini perlu ditata dengan baik seperti itu, terutama juga untuk industri-industri seperti retail yang ada sedikit kekhususan ya, terutama juga terkait dengan hari kerjanya seperti itu. Gitu. Jadi penataan sistem SDM-nya ini perlu tetap juga menjadi perhatian utama gitu, selain bahwa kerentilan pekerjaannya itu juga banyak kayak gitu. Tapi justru karena kerentilannya banyak, pengelolaan SDM yang menjadi garda di depannya itu menjadi prioritas seperti itu Mas Aldi. Lalu kalau kegiatan kita yang webinar seriesnya nanti hari Jumat tetap jam 3 sampai jam 4:30 masih tentang knowledge management seriesnya. Jadi temanya nanti knowledge management untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan gitu. Nanti pembicaranya Pak Hendri Makruf, kita kerjasama dengan KMSI Knowledge Management Society Indonesia dan juga dengan Mercury. Jadi acaranya seperti biasa disiarkan secara live di Radio Mercury dan juga di YouTube-nya kita juga. Dan menariknya ini udah hari pertemuan kelima Mas Aldi. Ini ternyata di antara beberapa series yang kami adakan, knowledge management ini kan termasuk yang agak langka. Saya kemarin sedikit underestimate kalau ternyata peminatnya tidak banyak. Ternyata peminatnya lebih banyak gitu, dan dari berbagai kota gitu. Ini lebih dari NTB lah, dari macam-macam kayak gitu. Yang sebelum-sebelumnya juga, tapi ini lebih banyak gitu loh, lebih banyak, ternyata banyak orang yang wondering atau curious dengan knowledge management knowledge ini. management ya. Oke, baik, luar biasa. 0811 340 5557 ya. Ya. Betul. Habis ini ada telepon lokalnya, nanti saya juga belum hafal. Ada telepon lokalnya karena Bu Novi sudah nggak sanggup ya. Untuk bisa menghandle semua telepon. Mas Farid hafalin dulu sementara 0811 340 5557 ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Bu Novi terima kasih banyak. Terima kasih Mas Farid terima kasih banyak ya. Sukses
sukses sehat-sehat ya, matur nuwun ya. sama-sama, Oke. Pak. Sahabat Mercury, sahabat YouTube, sampai di sini dialog solusi sumber daya manusia kita bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting dan narasumber tamu kita Mas Farid untuk edisi perbincangan tentang bagaimana peran HR dalam industri retail. Nantikan perbincangan selanjutnya dengan topik yang berbeda. Saya Aldi mohon pamit, sampai ketemu di perbincangan selanjutnya.